Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini karena kasih dan kebaikan-Nya yang menyertai setiap kita. Kasih dan kebaikan Tuhan jugalah yang menolong bangsa kita. Kemarin bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Anugerah demi anugerah sudah kita alami. Anugerah yang memampukan kita menjalani hari-hari kita. Kalau bukan tangan Tuhan, kalau bukan pertolongan Tuhan, saya percaya kita nggak akan bisa melaluinya. Kita nggak akan bisa menjalani hari-hari kita tanpa anugerah Tuhan. Biarlah Bapak Ibu lewat anugerah demi anugerah yang sudah kita alami ini, memberikan kita satu keyakinan. Kalau Tuhan sudah menolong kita lewat hari-hari yang sudah kita lalui, Tuhan yang sama juga yang akan menolong kita dalam hari-hari ke depan. Mari Bapak Ibu, saya mengundang setiap kita yang sudah mengalami anugerah Tuhan, kita pujikan, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dan segala kelimpahan ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Kita ulangi lagi sekali lagi pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan.
hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau anugerah demi anugerah boleh kami alami. Anugerah demi anugerah boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi bangsa kami yang mengalami pertolongan Tuhan. Kemarin bangsa kami boleh berulang tahun yang ke-75. Kami tahu Tuhan, semuanya itu hanya karena kasih dan kebaikan-Mu. Dan di tengah-tengah situasi yang kami alami saat ini pun, kalau kami bisa menjalaninya hari lepas hari, semata-mata hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan, lewat apa yang sudah kami alami ini, meyakinkan kami bahwa ada tangan kasih Tuhan, bahwa ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, orang-orang yang menaruh percaya kami kepada Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami datang ke rumah-Mu, kami akan masuk di dalam kebaktian doa kami. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau yang menolong setiap kami, melalui puji-pujian kami, bahkan sebentar, kami juga akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Engkau juga yang menolong. Bahkan nanti Tuhan di dalam doa-doa kami, Tuhan juga yang memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita menaikkan doa-doa kita, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Surat Rasul Paulus kepada Timotius, pasal yang kedua, 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapak Ibu, kemarin kita baru merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-75. Dalam ulang tahun yang kita rayakan, ada kemeriahan, ada sukacita. Sebenarnya Bapak Ibu, ada satu yang kita rindukan bersama, bukan hanya kita yang ada sampai dengan saat ini, bahkan dari dulu, masa para pejuang kita juga merindukan bahwa bangsa kita ini semakin mengalami kesejahteraan, mengalami kebaikan, bukan perpecahan dan kehancuran. Kalau kita melihat beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, sebenarnya ada pencapaian demi pencapaian yang sudah dialami oleh bangsa kita. Ada begitu banyak pembangunan untuk mempercepat kemajuan bangsa kita. Tetapi Bapak Ibu, di balik semua kesuksesan yang ada ini, masih ada PR. Masih ada tugas demi tugas yang harus kita kerjakan bersama-sama. Bukan hanya pemerintah, termasuk juga kita sebagai bangsa Indonesia. Bapak Ibu, kalau kita melihat hari-hari belakangan ini, ada saja pejabat dari pemerintahan kita yang ketangkap gara-gara apa? Gara-gara korupsi. Dan beberapa hari belakangan ini juga ada satu kasus juga intoleransi yang terjadi di bangsa kita ini. Dan kalau mau kita urutkan demi urutkan lagi Bapak Ibu, ada begitu banyak kasus demi kasus yang menjadi PR. Belum lagi Bapak Ibu, sampai dengan saat ini COVID-19 yang sedang melanda dunia termasuk negara kita juga belum selesai tertangani. Sulit memang Bapak Ibu situasi ini. Belum lagi masalah yang ada di kota kita, di kota Malang tempat kita tinggal.
Kira-kira Bapak Ibu sebagai rakyat biasa, kita akan bertanya, Tuhan apa yang bisa kami lakukan? Tuhan apa yang bisa kami buat? Atau pertanyaan dengan pergumulan bangsa yang tidak mudah ini yang diatasi ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Tuhan? Ini yang akan menjadi pertanyaan kita. Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus menulis firman Tuhan ini kepada Timotius, pada masa itu yang memegang pemerintahan adalah Kaisar Nero. Kaisar Nero ini terkenal sebagai kaisar yang sangat bengis, kaisar yang sangat kejam, bahkan tidak segan-segan untuk apa? Menganiaya, bahkan untuk membunuh. Caranya sangat unik Bapak Ibu, ada yang dibantai, ada yang dibakar, bahkan dijadikan mangsa binatang buas. Sangat ngeri kehidupan orang Kristen pada waktu itu. Tapi menarik Bapak Ibu, ada satu yang paling kejam yang sampai saat ini juga kita nggak bisa terima, yaitu apa? Melakukan fitnah. Bapak Ibu, bukankah kita nggak menyetujui fitnah? Kadang-kadang kan salah satu yang nggak kita sukain apa? Kita bilang apa? Fitnah itu lebih kejam dari apa? Dari membunuh. Dan kekejaman inilah yang dilakukan juga oleh apa? Nero. Bapak Ibu, Nero memfitnah orang-orang Kristen lah yang membakar kota Roma pada waktu itu. Jadi kebakaran besar yang melanda kota Roma ini disebabkan kata Nero oleh orang-orang Kristen. Padahal sebetulnya Nero sendiri yang membakar kota itu. Bapak Ibu bisa bayangkan. Bukan hanya pemerintahan yang membenci orang Kristen. Tapi orang-orang pada waktu itu juga yang gak suka sama orang Kristen juga ikut membenci. Juga ikut apa? Juga ikut tidak menyukai. Juga ikut menganiaya. Karena apa? Karena sudah dihasut, dipitnah. Dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, pasti sulit menjadi orang Kristen. Pasti gak enak. Tetapi menarik Bapak Ibu bagian firman Tuhan ini. Dalam keadaan seperti ini justru firman Tuhan datang. Katakan apa? Supaya umat percaya, supaya orang percaya berdoa. Berdoa untuk siapa? Keselamatan raja. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk semua orang yang gak percaya. Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita ada pada waktu itu, apa yang kita lakukan? Apa yang akan kita buat? Kira-kira Bapak Ibu, maukah kita menaati nasihat dari Rasul Paulus ini? Kira-kira maukah kita berdoa dengan penuh kesungguhan lewat apa yang sudah diperintahkan ini? Sementara kita tahu siapa yang mau kita doakan, dia adalah penganiaya, dia adalah pembunuh. Mungkin kita akan berat hati. Kalaupun kita lakukan, kita akan terpaksa. Bukan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa bagi semua orang, berdoa bagi pemerintah yang ada pada waktu itu adalah sesuatu perintah yang sangat menarik yang kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini. Dikatakan apa? Pertama-tama, kata ini mengacu kepada bukan hanya urutannya, tetapi lebih daripada itu, mengacu kepada kepentingannya di atas semua nasihat yang lainnya. Karena itu kita tak seharusnya melalaikan nasihat ini. Artinya begini Bapak Ibu, apa yang dinasihatkan Paulus, apa yang dimintakan oleh Paulus ini sesuatu yang sangat prioritas, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat vital untuk kita lakukan, yaitu berdoa. Jadi berdoa ini bukan hanya sesuatu atribut yang melekat sebagai orang Kristen, tetapi sesuatu yang menjadi keharusan dinaikkan untuk pemerintah, untuk semua orang. Mengapa Paulus memberikan nasihat ini? Mengapa Paulus meminta orang percaya pada waktu itu menaikkan doa-doa ini? Karena Paulus sadar Bapak Ibu, kalau para pemimpin baik, maka semua pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan membawa kesejahteraan semua orang, termasuk Timotius dan juga jemaat Tuhan. Doa yang dipanjatkan pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan bersama, termasuk umat Tuhan. Kita hendaknya sadar bahwa kita dapat hidup tenang dan tentram jika pemimpin bangsa kita memerintah dengan adil dan bijaksana. Artinya Bapak Ibu,
Kalau pemerintahan ini aman, maka orang Kristen juga mengalami damai sejahtera. Kalau orang Kristen mengalami damai sejahtera, artinya ibadah juga bisa berjalan dengan baik. Artinya pelayanan juga bisa berjalan dengan baik. Artinya apa Bapak Ibu? Jika semuanya mengalami kedamaian, termasuk pemerintah, kita juga orang-orang percaya bisa mengalami kesejahteraan dalam hidup, bahkan di dalam beribadah, bahkan di dalam melayani. Jadi inilah Bapak Ibu yang dimintakan oleh Rasul Paulus. Inilah yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Dan ini juga Bapak Ibu yang dimintakan untuk kita saat ini. Berdoa bagi bangsa kita. Berdoa bagi pemerintah kita. Bapak Ibu menarik. Berdoa ini dikatakan sesuatu yang baik. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Jadi dengan menaikkan doa syafaat ini kepada pemerintah, dengan menaikkan doa syafaat ini untuk pembesar-pembesar kita, ini sesuatu yang Tuhan sukai. Tuhan Yesus rindu umat Tuhan dapat menjadi berkat. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di lingkungan, tetapi untuk bangsa di mana dia dibuat, di mana dia ditaruh oleh Tuhan menjadi berkat. Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa syafaat bagi pemerintah merupakan salah satu tanggung jawab kita. Berdoa syafaat bagi pemerintah adalah sesuatu tugas yang Tuhan taruh bagi setiap kita, umat-umat Tuhan. Seringkali Bapak Ibu kita mengabaikan tanggung jawab ini. Kita menganggap hal ini kurang penting bila dibandingkan dengan pelayanan yang lain, sehingga kita mengabaikannya. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita mengkhususkan waktu kita. Bukan hanya berdoa bagi gereja kita, bukan hanya berdoa bagi keluarga kita, bukan hanya berdoa bagi pergumulan-pergumulan kita, tapi kita ambil waktu juga berdoa untuk pemerintah kita, berdoa untuk bangsa kita. Karena kesejahteraan bangsa kita ini juga akan menjadi kesejahteraan kita sebagai umat Tuhan. Kiranya Bapak Ibu, Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini ada kesempatan bagi kita. Ada waktu bagi kita untuk berdoa bagi bangsa kita. Malam ini Tuhan berikan waktu bagi setiap kita untuk menaikkan pergumulan-pergumulan bangsa kita ini. Kita akan mendoakan pemerintahan bangsa kita. Kita akan berdoa bagi pergumulan bangsa kita. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita Bapak Ibu, mari kita pujikan Indonesia penuh kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu.
Mari Bapak Ibu, pertama-tama kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kita. Sudah 75 tahun kita bisa menikmati kemerdekaan. Sudah 75 tahun Tuhan menyertai bangsa ini. Sudah 75 tahun bangsa ini mengalami pembangunan demi pembangunan. Mari kita bersyukur, semuanya itu hanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi bangsa kami. Di tengah-tengah semua situasi yang dialami, di tengah-tengah semua keadaan yang kami boleh rasakan, kami tahu Tuhan, hati-Mu ada bagi bangsa kami ini. Kami tahu Tuhan, kalau semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya itu hanya karena otoritas Tuhan. Ada campur tangan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami bisa hidup dengan damai, hidup dengan baik di Indonesia ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus menolong, Engkau terus yang campur tangan, Engkau terus yang mengendalikan, berotoritas bagi bangsa kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berdoa. Kita berdoa bagi pemerintahan kita. Kita doakan presiden kita doakan wakilnya. Dan kita doakan juga para menteri yang membantu presiden untuk terus berkarya bagi bangsa ini. Kiranya kita berdoa ada kerjasama yang baik, baik antara presiden maupun para menteri, sehingga apa yang dicita-citakan bangsa ini boleh terlaksana dengan baik. Mari Bapak Ibu, kita doakan presiden, kita doakan wakilnya, kita doakan para menteri, bahkan pemerintahan yang ada, supaya Tuhan juga menolong. Ada hikmat Tuhan bagi para pemerintahan kita ini, sehingga lewat mereka apa yang menjadi cita-cita bangsa ini boleh terwujud. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan pemerintahan yang ada di bangsa kami ini. Kami berdoa menyerahkan presiden kami, Pak Jokowi bersama dengan wakilnya, bersama dengan para menteri yang membantu untuk bisa memikirkan, yang membantu untuk bisa mengerjakan hal-hal yang baik untuk memajukan bangsa ini. Kiranya Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan hikmat-Mu, sehingga lewat apa yang menjadi cita-cita bangsa kami ini boleh dilaksanakan, boleh dinyatakan, dan boleh dikerjakan untuk bangsa ini. Tuhan juga terus menolong dalam semua situasi yang dihadapi, ada kesehatian, ada kerjasama yang baik, sehingga dalam semuanya ini boleh terwujud. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga berdoa untuk pergumulan bangsa kita saat ini Bapak Ibu. Kita doakan, beberapa hari yang lalu ada kasus intoleransi yang ada, dan kadang-kadang ini sering terjadi Bapak Ibu. Kita doakan untuk pihak-pihak yang terkait, kita doakan kepolisian yang menangani supaya bisa menangani ini dengan baik. Kita juga berdoa Bapak Ibu, saat ini perekonomian dunia sedang terancam, dan ini juga yang mengancam perekonomian di Indonesia. Kita doakan Bapak Ibu, ancaman ekonomi ini Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintahan kita untuk ada inovasi-inovasi, untuk ada kebijakan-kebijakan yang baik yang bisa menyelamatkan perekonomian bangsa kita. Karena itu Bapak Ibu, kita doakan ini dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu, kita berdoa untuk pergumulan bangsa kita, baik kasus intoleransi, baik perekonomiannya, mungkin ada kasus-kasus lain yang ada juga di bangsa kita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama untuk pergumulan bangsa kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa, menyerahkan pergumulan-pergumulan bangsa kami. Beberapa hari yang kemarin ada kasus intoleransi, dan ini sering terulang-ulang Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau campur tangan. Kami mohon Engkau menolong pihak-pihak terkait, termasuk polisi dalam menangani semua kasus ini. Kami rindu juga Tuhan, dalang-dalang dari semuanya ini juga boleh ditangkap. Kami rindu, kami ingin merasakan kedamaian di bangsa ini. Terus kami juga berdoa menyerahkan perekonomian di tengah-tengah ancaman ekonomi yang melanda seluruh dunia. Kami rindu Tuhan Engkau yang menolong perekonomian di bangsa kami ini.
pihak-pihak terkait yang menangani, yang memikirkan, kiranya Engkau juga memberikan hikmat, sehingga ada solusi-solusi yang baik, sehingga ada keputusan-keputusan yang baik, yang nantinya bisa menyelamatkan perekonomian bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan doa-doa kita. Kita akan melanjutkan pokok doa kita yang lain. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan, satu-satunya yang kuandalkan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Siapa yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Karena itu Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi masalah kita saat ini. Tapi satu hal yang saya mau ajak, mari di tengah-tengah semua yang kita alami, kita andalkan Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan. Masih terus berdoa untuk bangsa kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita berdoa untuk penanganan COVID-19. Kita doakan Bapak Ibu dalam penanganan demi penanganan ini, supaya ada sesuatu yang membawa arah ke arah yang lebih baik. Kita doakan Bapak Ibu, pengambil-pengambil kebijakan ini juga bisa mengambil kebijakan sehingga penanganan virus ini bisa dapat terselesaikan dengan baik. Karena itu Bapak Ibu, kita doakan tenaga medis yang berjuang terus. Kita doakan para pasien yang dirawat supaya juga memiliki kesadaran, supaya juga Tuhan menolong dalam kondisi kelemahan tubuh mereka. Dan kita doakan juga Bapak Ibu, dana-dana yang diperlukan, obat-obatan yang diperlukan supaya Tuhan mencukupkan. Mari Bapak Ibu, kita doakan untuk penanganan COVID yang ada dan yang terus dikerjakan oleh bangsa kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa terus Tuhan untuk bangsa kami, secara khusus untuk COVID-19 yang belum usai, COVID-19 yang terus masih ada di tengah-tengah kehidupan bangsa kami ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong. Di tiap-tiap daerah ada kebijakan-kebijakan yang tepat. Tuhan juga terus menolong untuk para medis yang merawat, jaga dan lindungi mereka Tuhan. Berikan kekuatan, jaga kesehatan mereka. Begitu juga dengan para pasien yang dirawat Tuhan. Tuhan juga Engkau yang menolong. Tuhan Engkau yang campur tangan. Lewat obat-obatan, bahkan makanan, bahkan vitamin yang dikonsumsi, alat-alat medis. Tuhan juga Engkau memberkati.
Kami rindu Tuhan lewat semuanya ini menjadi sarana pemulihan. Tuhan, terus kami berdoa menyerahkan orang-orang juga mungkin yang mengalami kehilangan keluarga oleh karena COVID ini. Tuhan juga Engkau yang terus menguatkan, menghiburkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan penanganan COVID ini, biarlah Tuhan Engkau yang terus campur tangan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga berdoa untuk kota kita, Kota Malang. Kita doakan untuk Bapak Wali Kota kita, supaya juga Tuhan terus menolong, memberikan hikmat di dalam memerintah di kota kita ini, di tengah-tengah semua kondisi yang dihadapi juga. Tuhan juga kiranya campur tangan dengan semua hal yang dikerjakan, ada ke arah yang lebih baik, ada kemajuan demi kemajuan. Kita doakan Bapak Ibu Wali Kota kita doakan wakilnya, kita doakan pemerintahan yang ada di kota kita ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami juga terus berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal, yaitu Kota Malang. Kami menaruh wali kota kami bersama dengan wakilnya, bersama dengan aparatur pemerintahan yang ada di kota kami ini. Di tengah-tengah semua tugas dan tanggung jawab mereka, biarlah Tuhan Engkau yang menolong. Doa kami kiranya kota tempat kami tinggal ini boleh semakin hari semakin baik, semakin hari semakin maju. Karena itu Tuhan, kami tahu mereka tidak bisa mengerjakan ini tanpa bantuan Tuhan, tanpa hikmat Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang menolong. Kami juga rindu Tuhan, lewat semuanya yang terjadi juga di Kota Malang ini, secara khusus juga dalam penanganan COVID, Tuhan juga Engkau yang menolong. Karena di daerah kami, di kota kami tempat tinggal ini juga angkanya masih tinggi Tuhan, masih zona merah. Tuhan, terus kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau yang menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan doa-doa kita. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya mengajak kita pujikan pujian yang tadi, hanya bagian rapnya saja, satu-satunya yang kuandalkan. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu, saat ini kita akan berdoa menyerahkan untuk pergumulan gereja kita Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk pelayanan di gereja kita yang bisa berjalan dengan baik, kegiatan-kegiatan ibadah yang berjalan dengan baik. Kita syukuri Bapak Ibu, meskipun dalam masa-masa online, tapi semua kegiatan ini bisa berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Kita syukuri itu Bapak Ibu. Kita juga berdoa untuk pelayanan yang ada di minggu ke depan, kiranya juga Tuhan menolong. Kita doakan untuk setiap para pelayan dan hamba Tuhan yang melayani, kiranya Tuhan juga menolong di dalam masa-masa persiapan. Kita juga berdoa Bapak Ibu, pelayanan peduli COVID yang diselenggarakan, yang dilaksanakan oleh gereja kita, kiranya ini juga boleh menjadi berkat, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bagi pergumulan gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami ingin menyerahkan pergumulan gereja kami. Bersyukur kami masih bisa terus beribadah. Bersyukur kegiatan-kegiatan di gereja kami masih bisa berjalan dengan baik. Kami tahu Tuhan, kalau semua pelayanan ini bisa terselenggara, semuanya itu hanya oleh karena campur tangan Tuhan. Karena itu juga terus kami ingin berdoa Tuhan,
menyerahkan untuk pelayanan-pelayanan kami yang ada di minggu yang ke depan. Biarlah juga Tuhan Engkau yang menolong. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani, kiranya Tuhan juga Engkau yang campur tangan. Dalam masa-masa persiapan mereka, Engkau juga Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk campur tangan-Mu dalam ibadah-ibadah minggu yang sudah kami lewati, dan kami serahkan seluruh pelayanan kami dalam minggu-minggu ke depan. Biarlah juga Tuhan Engkau yang menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita berdoa untuk pergumulan jemaat kita. Kita berdoa untuk jemaat yang mengalami duka cita. Kita doakan supaya juga Tuhan menolong, Tuhan hiburkan di tengah-tengah masa-masa melewati masa-masa duka. Kita berdoa untuk jemaat yang sakit, dalam kondisi sakit ini juga supaya Tuhan juga menolong, memulihkan. Berdoa juga untuk jemaat kita yang mengalami pergumulan, baik itu masalah relasi, baik itu masalah keuangan, pekerjaan, kiranya juga Tuhan menolong. Mari Bapak Ibu kita berdoa bagi pergumulan jemaat. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu di tengah-tengah situasi sulit yang dihadapi. Kalau jemaat-Mu ada yang berduka cita oleh karena orang yang mereka kasihi dipanggil oleh Tuhan, kiranya Tuhan dalam masa-masa duka cita ini Tuhan Engkau yang menghiburkan. Kalau ada jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, di tengah-tengah sakit yang mereka derita, di tengah-tengah sakit yang mereka alami, kiranya Tuhan Engkau yang menguatkan, bahkan kami rindu juga memulihkan. Lewat obat-obatan, lewat alat-alat medis, kiranya juga Tuhan Engkau yang menolong. Kalau jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan ada yang bergumul tentang masalah relasi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, bahkan pergumulan-pergumulan yang lain, kami mohon Tuhan kiranya Engkau hadir, Engkau menolong, Engkau menguatkan. Arahkan hati mereka untuk selalu tertuju kepada Tuhan, sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan, sehingga mereka terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun kami tahu mereka ada dalam kondisi sulit, tangan kasih-Mu Tuhan menguatkan mereka, tangan kasih-Mu Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua yang sudah kami naikkan. Kami serahkan semua doa-doa kami yang sudah kami panjatkan, baik doa kami yang kami sampaikan untuk bangsa kami, untuk pemerintahan kami, untuk kota kami, bahkan untuk gereja kami di tempat ini. Kami mohon, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menjawabnya. Engkau sesuai dengan apa yang Kau rencanakan, biarlah itu yang Kau berlakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syafaat kami ke dalam tangan pengasihan. Demi nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup kebaktian doa kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bertanya kepada saya, kira-kira kapan situasi sulit ini berakhir? Dengan jelas saya akan jawab, saya tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu, satu hal yang saya yakini dan satu hal yang saya imani di dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini, ada Tuhan. Ada Tuhan yang akan menyertai kita. Ada Tuhan dengan anugerahnya demi anugerahnya yang akan memampukan kita. Biarlah Bapak Ibu, keyakinan akan Tuhan dan anugerahnya ini memampukan kita menjalani semuanya ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama kita pujikan bersama-Mu Bapa. Setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di
Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hati. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Buat anugerah kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi bangsa kami. Buat anugerah hari demi hari kami boleh menjalani hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini juga kami bersyukur kami boleh disatukan di dalam kebaktian doa online. Engkau hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami, di tengah-tengah keluarga kami, di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, kami percaya Engkau yang menuntun dan memberkati kami. Bapa, malam hari ini kami bersama-sama ingin mendoakan untuk hidup kami yang ke depan nanti. Kiranya kami semua boleh terus dapat mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita boleh bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kuat kuasa dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, turun ke atas kita sekalian, mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Dia yang sudah menyertai hidup kita sampai hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Amin. Sampai di sini kebaktian doa kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua.